Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Resta Fatima Sabrina, kelas SD C1 Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dari karya tulis ilmiah yang saya bikin dengan judul Efektivitas, Kualitas, Pelayanan, dan Kepuasan bagi Nasabah Bank pada masa pandemi. Jadi bagaimana sih Bank melayani nasabahnya ketika masa pandemi? Bank merupakan penyesuaian sistem kerja yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona atau COVID-19. Tindakan ini merupakan langkah yang diambil bank dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada pegawai, keluarganya, bahkan nasabah dari kemungkinan terpapar COVID-19 yang kini telah menjadi pandemi global. Bank menetapkan 3 penyesuaian sistem kerja yaitu split operation, shift operation, dan work from home. Split dan shift operation diberlakukan untuk fungsi yang terkait dengan operasional umum dan layanan perbankan. Sementara itu, posisi lainnya diterapkan sistem work from home atau bekerja di rumah. Peran bank dalam melayani berbagai macam kebutuhan masyarakat di 19 dalam kebutuhan finansial, dari mulai investasi dalam upaya meningkatkan daya saing, pihak bank harus mengembangkan dan meningkatkan pelayanan menjadi pelayanan unggul atau prima. Dalam dunia perbankan, pelanggan yang dimaksud adalah nasabah. Kuasa nasabah adalah ungkapan seseorang dalam memberikan nilai atau mengoptimalkan nilai yang dirasakan dan diharapkan seseorang terhadap suatu produk atau jasa. Dalam teori tersebut ada kaitannya dengan kepercayaan. Fenomena menyatakan bahwa bank mengalami permasalahan akibat terjadinya wabah COVID-19, sehingga pelayanan terhadap nasabah bank kurang maksimal dan berimplikasi pada kepuasan pelanggan seperti diungkapkan oleh WHO 2020. Menyatakan bahwa penyebaran wabah virus COVID-19 yang mengkhawatirkan setelah diumumkan pandemi virus COVID-19, sehingga penyebaran makin cepat hingga masuk ke negara-negara seluruh dunia. Tercatat jumlah pasien positif virus corona di Indonesia bertambah menjadi 369 orang. Sebanyak 32 orang yang antaranya meninggal dunia dan 17 orang dinyatakan sembuh. Beberapa pemerintah negara lain sudah menutup akses keluar masuk untuk orang-orang yang bermuka di wilayahnya. Bermukim di wilayahnya. Di Indonesia sendiri, khususnya di kota-kota besar, kegiatan pencegahan seperti memulai kerja atau belajar dari rumah, work from home, sudah dilakukan. Kegiatan yang mengundang massa juga dihimbau untuk penyelenggaraannya. Dalam survei tersebut, bank berada pada posisi kelima dalam The Best Bank Service Excellence. Berikut dalam tabel 1 menunjukkan hasil survei RRI tentang peringkat bank dari sisi layanan bank umum lainnya. Bagaimana sih bank memberikan pelayanannya? Kualitas pelayanan dan juga bukti fisik yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pelanggan, penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa terhadap pelanggannya. Reliability, keandalan yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Responsiveness, tanggapan yaitu kemampuan perusahaan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Asuransi, jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kemampuan karyawan perusahaan untuk memberikan rasa percaya dan pelanggan kepada perusahaan. Empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual kepada para pelanggan dengan berupa memahami keinginan dari pelanggan. Lanjut ke bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini semakin lama semakin berkembang, terutama dalam bidang jasa. Tidak hanya meliputi 4P, namun juga meninjau dari segi price, retail, proses, dan physical evidence. Yang selanjutnya dikenal dalam istilah bauran pemasaran jasa sebagai 7P. Konsep ini nantinya disesuaikan dengan kondisi perusahaan jasa yang akan melaksanakannya.
Namun secara umum, konsep 7P ini digunakan untuk mengambil keputusan dalam pembuatan strategi komunikasi pemasaran di produk, yaitu meliputi ragam kualitas, desain, fitur nama merek, dan pemesan. Terus, tidak terharga, diskon, potongan harga, periode pembayaran, persyaratan kredit, flash, lokasi saluran distribusi, persediaan transportasi dan logistik, dan atau untuk memiliki pelanggan memberikan meliputi iklan dan promosi penjualannya. Physical evidence, memvalidasi penampilan jasa yang ditawarkan, proses, berita yang diterima harus memuaskan dan people, berarti orang tuanya ataupun yang merencanakan pelayanan terhadap para pengguna. Untuk kepuasan pelanggan, plus atau harga untuk pelanggan yang sensitif, biasanya harga murah adalah sumber kepuasan yang penting. Karena mereka akan mendapatkan value per money yang tinggi, komponen harga ini relatif tidak penting bagi mereka yang tidak sensitif terhadap harga. Service quality atau kualitas layanan, service quality yang sangat tergantung dari 3 hal yaitu sistem, teknologi, dan manusia. Kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan biasanya sulit ditiru karena pembentukan attitude dan behavior yang seiring dengan keinginan perusahaan bukanlah pekerjaan yang mudah. Pembenahan harus dilakukan mulai dari proses rekrutmen, training, dan budaya kerja. Produk quality atau kualitas produk, pelanggan merasa puas dalam membeli dan menggunakan produk tersebut apabila kualitas produk yang baik. Emotional factor atau faktor emotional factor ditunjukkan oleh konsumen atas kepuasan yang diperoleh mereka dalam menggunakan suatu produk atau jasa yang menimbulkan rasa bangga dan rasa percaya diri. Efisien atau kemudahan dan memperoleh produk atau jasa tersebut, dan kemudahan dalam membayarkan dapat membuat pelanggan akan semakin puas biar relatif mudah, nyaman, dan efisien dalam mendapatkan suatu produk atau pelayanan. Metode penelitian, jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan segala numerik dan segala optimal dengan pengukuran skala Likert 1-5, sampel terdiri dari sejumlah anggota yang dipilih dari populasi yaitu sebanyak 1.000 orang. Di mana dalam penelitian kali ini yang akan dijadikan sampel adalah nasabah bank sebanyak 100 orang atau responden. Adapun penelitian ini menggunakan rumus Chopin, sehingga rentang sampel yang dapat diambil dari teknik Chopin adalah antara 10% dari populasi penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menguji data untuk menyampaikan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur, hingga tersusun dan lebih berarti. Data yang dilakukan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dan perhitungan menggunakan metode deskriptif dan partai less share atau FTS, yang dibantu dengan menggunakan aplikasi program Smart FPLS. Ini adalah hasil dari diskusi. Suatu indikator dikatakan mempunyai validitas yang baik jika memiliki nilai loading factor lebih besar dari 0,70, sedangkan loading factor 0,50 sampai 0,70 masih dapat dipertahankan untuk model yang masih dalam tahap pengembangan. Inilah tabelnya. Indikator contoh pelayanan S1, bauran pemasaran S2, dan kepuasan pelanggan Y1 0,803, S2 0,807, dan Y 0,827. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa seluruh konstruk memiliki nilai kondens, alfa, dan composite reliability yang lebih besar dari 0,70. Hal yang sama tampak pada nilai alfa, seluruh konstruk memiliki nilai alfa yang lebih besar dari 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk pengukur eksogen dan hidrogen telah reliable. Evaluasi inner model merupakan simulasi hasil hubungan antara konstruk. Hubungan antar konstruk dapat dikatakan signifikan jika memiliki nilai T statistik lebih besar dari 1,96. Di sini juga ada tabel lagi ya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui pada hubungan struktur 1 variabel kualitas pelayanan struktur 1
dan bauran pemasaran S2 berkontribusi secara simultan dalam mempengaruhi variabel kepuasan nasabah atau Y sebesar 0,408 atau 40,8% dengan perincian sebagai berikut. Hipotesis 1, pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap kepuasan nasabah Y memiliki koefisien jalur sebesar 0,287 dengan nilai statistik yang lebih besar dari nilai kritis. 2091 sampai 1,96 dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima, artinya kualitas pelayanan S1 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau Y. Pelayanan X1 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan Y. Hipotesis 2. Pengaruh bauran pemasaran S2 terhadap kepuasan nasabah Y memiliki koefisien jalur sebesar 0,396 dengan nilai statistik Y yang lebih besar dari nilai kritis dari 3021 sampai 1,96. Dengan demikian HO ditolak dan H1 diterima. Artinya bauran pemasaran S2 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah atau Y. Melalui penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa variabel kualitas pelayanan X1 dan bauran pemasaran S2 berpengaruh secara simulan terhadap variabel kepuasan nasabah atau Y sebesar 0,408 atau 40,8%. Sedangkan sisanya sebesar 9,2% mempengaruhi variabel yang lain dan tidak diamati di dalam penelitian ini. Terus juga pergunakan tools atau Zoom untuk on the spot atau OTS ketika pemerintah mengharuskan social distancing ataupun physical distancing. Maka harapannya respon baik ialah dengan memperlakukan verifikasi diri di lapangan atau OTS melalui video call atau Zoom. Pendampingan dan konsultasi bisnis nasabah UMKM yang bisnisnya terganggu itu akibat COVID-19 mendapatkan pendampingan dan konsultasi bisnis pelesar bank, yaitu Relationship Manager atau RM yang tersebar di seluruh Indonesia. Platform ini akan melakukan pendampingan sekaligus sebagai konsultan apabila pinjaman nasabah dilakukan restrukturisasi hingga proses restrukturisasi tersebut berjalan lancar. Program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau sekolah melakukan pendidikan dan pelatihan training bagi pelaku UMKM dan dapat penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan online dan virtual training and education yang dilakukan melalui aplikasi UMKM online. Ini merupakan upaya bank untuk terus mendorong para pelaku UMKM yang meningkatkan kapasitas diri dan usaha di tengah imbauan pemerintah untuk pembatasan kegiatan di rumah badan COVID-19. Bank juga harus segera beradaptasi dengan kondisi pandemi virus corona dengan menghadapi strategi baru. Kembali pada jalur kinerja yang dikomis, harapannya Komisi Intermediari Bank berjalan smooth dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia di era new normal. Jadi kesimpulannya, beberapa sektor usaha terdampak oleh wabah pandemi virus corona atau COVID-19, termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan. Dan karena itu, agar sektor perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi virus corona, maka perbankan harus melakukan mitigasi risiko secara cermat, serta menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang sempat tidak menurut saat ini. Wabah pandemi COVID-19 memaksa individu, kelompok, institusi, atau negara untuk mengubah pola hidup dan perilaku selama ini. Jika individu atau kelompok, institusi atau negara tidak melakukan perubahan, maka dengan sendirinya perubahan itu akan melindasinya. Maka kecuali di dalamnya sektor usaha perbankan berdasarkan keseluruhan pemanasaran analisis lingkungan statistik pada analisis modal survei dan peneliti hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara spasial kualitas pelayanan terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Kepuasan nasabah bauran pemasaran terbukti berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan nasabah. Saran bank untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan dengan pelatihan agar lebih cepat dan melayani nasabah dengan melakukan evaluasi tarif bunga tabungan di tahun mendatang agar lebih kompetitif. Unit marketing lebih meningkatkan promosi melalui media sosial sehingga diketahui masyarakat meningkatkan kerjasama dengan perusahaan swasta dan instansi pemerintah untuk menurunkan iuran yaitu lanjutan sehingga pemerintah selanjutnya diharapkan dapat menemukan atau menyebabkan variabel lainnya sebagai acuan untuk diteliti pada tahap penyelesaian.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata yang saya salah ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.